Doni apa salat tubdo iku den kadani apa salat anhu sangking man mata wa alaihi salatun wa fi qaulin lan iku tetep ing dalem siji pendapat kajamin koyok sekelompok mujtahidina annaha utawi sak temene salat tubdo iku den kadani apa salat anhu sangking man mata wa alaihi salatun li khabaril Bukhari krono hadise Imam Bukhari wa ghairihi lan liyane Bukhari wa min samalan sangking kono panggonan tulisane podo, cara bacanya beda, harokatnya beda, artinya beda. Itu bahasa Arab. Summa mek sama podo tulisannya. Nek sama itu berarti termasuk isim isyarah. Nek summa termasuk huruf atof. Nah, itu. Wa min samalan sangking kono panggonan ikhtaro milih hu ing kaulin. Wa min samalan sanging kono panggonan ikhtaro milih hu ing kaulin jamun sapa sekelompok ulama min aimmatina kang setengah sangking piro-piro imam kita. Min aimmatina kang setengah sangking piro-piro imam kita. Wa fa'ala lan nglakoni bihi kelawan kaulin As-Subki sapa Imam As-Subki. Wa fa'ala lan nglakoni bihi kelawan kaulin As-Subki sapa Imam Subki an ba'di aqaribihi sangking sebagiane pira-pira kerabate As-Subki. An ba'di aqaribihi sangking sebagiane pira-pira kerabate As-Subki. Wana qala lan nukil Ibnu Burhan sinten Imam Ibnu Burhan. Wana qala lan nukil Ibnu Burhan sinten Imam Ibnu Burhan anil qadimi sangking qaul qadim annahu sak temene kelakuan yalzamu iku wajib al-waliyu sapa wali. Annahu sak temene kelakuan yalzamu iku wajib al-waliyu sapa wali in khalafa lamun ninggal sapa wong tirkatan ing tirkah. In khalafa lamun ninggal sapa wong tirkatan ing tirkah. Apa sing wajib ayu sholia ing yanto salat sapa wali anhu sangking man mata wa alaihi salatun. Ayu sholia ing yanto salat sapa wali anhu sangking man mata wa alaihi salatun. Kasaumi koyok poso. Wa fi wajhin lan iku tetep ing dalem wajah suci. Alaihi iku tetep ing atase wajhin. Kasiruna utawi wong akeh atau ulama akeh min ashabina sangking pira-pira ashab kita asy-Syafi'iyah. Wa fi wajhin lan iku tetep ing dalem wajah suci alaihi iku tetep ing dalem wajhin kasiruna utawi ulama akeh min ashabina sangking pira-pira ashab kita asy-Syafi'iyah. Annahu utawi sak temene wali yutimu iku aweh mangan sapa wali angkuli salatin saking saben-saben satu salatan aweh mangan muddan ing sakmud wa qala lan dawuh al muhib at-Tabari sapa Imam Muhib at-Tabari sahibut tafsir at-Tabari yusolli
Yusolli salat sapa wali lil mayiti kedue mayit kula ibadatin ing saben-saben ibadah tuf'alu kang den lakoni apa ibadah anhu saking mayit tuf'alu kang den lakoni apa ibadah anhu saking mayit wajibatun iku wajib au mandubatun utawa iku sunnah. Wajibatun iku wajib au mandubatun utawa iku sunnah. Wa fi syarhil Mukhtari lan ing dalem syarah kitab Al-Mukhtar li muallifihi kedue pengarange Syarhul Mukhtar madhabu ahli sunnah utawi madhabe ahlu sunnah analil insani iku sak temene iku tetep kedue manusa analil insani iku sak temene iku tetep kedue manusa ayat ala apa yen to ndadekaken sapa insan sawaba amalihi ing ganjarane amale insan wa sholatihi lan sholate insan li ghairihi maring liyane insan wayasila lan tumeka apa sawab awa amalihi wa sholatihi hu ing ghairihi wayasila lan tumeka apa sawab amalihi wa sholatihi hu ing ghairihi. Yes, yo to dhisik, Mas. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang akan dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan mengertikan dia ilmu fikih. Jadi kalau orang itu akan dijadikan oleh Allah orang yang baik, maka orang tersebut pasti akan dipahamkan oleh Allah ilmu fikih. Makanya kita harus semangat belajar fikih, harus semangat. Kalau kalian tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik, fikihnya harus dipelajari dengan baik. Soalnya fikih itu istimbat dari Al-Quran dan hadis. Semuanya diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya harus belajar yang rajin. Fikih harus dipelajari dengan rajin. Karena kalau fikih itu yang mengantarkan kita sah dan tidaknya ibadah kepada Allah. Ini Zubat kan ono ini. Wa may ya'mal bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tubar. Orang yang beramal tanpa ilmu fikih, maka amalnya enggak diterima oleh Allah. Soalnya tidak sedikit orang yang ngamal tapi dia enggak ngerti ilmu fikih, amalnya itu kurang rukun dan syaratnya. Karena amal kurang rukun dan syaratnya, maka ya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok sing nrimo kan Gusti Allah awakmu ora menerima. Lha iku apa-apaan. Apa-apaan. Wong hidup itu sudah dikasih undang-undang sama Allah. Sholat ada undang-undangnya, puasa ada undang-undangnya, zakat ada undang-undangnya. Semuanya amal ibadah, semuanya ada syarat dan rukunnya. Kalau dikandani, oh sholatnya salah, oh sing nrimo kan Gusti Allah. Kalau nggak sesuai dengan fikih ya tidak bisa. Fikih dulu baru kita serahkan kepada Allah. Diterima apa tidak itu urusan Allah. Kalau fikihnya sudah kita penuhi dengan baik. Kayak awakmu ngelamar nih nggone pekerjaan ngono. Ijazah orang duwe ngelamar pekerjaan. Bareng ngono wis apa jari bosi ya diterima apa ora? Ora ngarep diterima. Ditolak mentah-mentah. Kecuali jadi kalau kita sudah syaratnya sudah kita penuhi, maka kita baru pasrah. Nah ini
Sholat syarat rukunnya belum dipenuhi kok sudah pasrah, itu jenenge wong konyol. Wong konyol. Durung belajar kok wis njaluk pinter, ora ono ceritane. Harus belajar dari bawah ke atas baru pinter. Orang tahu dadi kiai kok dadi orang tahu dadi santri kok dadi iya ora ono ceritane kok loncat lah ane. Loncat ndak boleh, harus santri dulu. Harus santri dulu baru jadi ulama ngono. Makanya harus belajar yang rajin. Fikih itu penting. Bukan sing penting fikih ora. Fikih itu penting, makanya harus belajar yang rajin. Kita teruskan pelajarannya. Faidatun. Man mata wa alaihi sholatun fala qodho'a wala fidyata. Ya kan? Kalau ada orang yang mati, kemudian dia masih punya tanggungan sholat. Orang mati dan dia masih punya tanggungan sholat. Artinya apa? Ketika dia hidup, dia itu meninggalkan sholat. Misalkan ada orang nakal misalnya, nakal selama 10 tahun nggak sholat, paham? Berarti dia kan punya tanggungan sholat. Pas setelah jalan-jalan kepleset kulit gedang mati, mati, kepleset kulit gedang mati, geblak ini gagal otak mati. Berarti dia ini mati dalam keadaan punya tanggungan sholat. Karena dia nggak sholat selama 10 tahun. Makanya di sini dikatakan fala qodho'a wala fidyata. Dia tidak usah mengqodhoi sholatnya dan tidak usah membayar fidyah. Mati kok qodho. Lalu qodho piye carane? Ora, makanya ndak ada qodho. Paham ya? Ini yang umum di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada orang mati, kemudian dia masih punya tanggungan sholat, karena masa hidupnya dia sering meninggalkan sholat, paham? Kemudian kok mati, maka fala qodho'a wala fidyata. Maka sholatnya tidak usah diqodho dan tidak usah membayar fidyah. Berbeda dengan puasa. Paham ya? Tapi ada satu pendapat, dan pendapat ini dipelopori oleh sekelompok ulama mujtahid. Berarti banyak jam'in. Jam'in itu berarti banyak. Sekelompok ulama mujtahid. Berarti ya lebih dari 3. Bahasa Arab itu jamak itu harus 3. Berarti lebih dari 3. Nah ini ulama mujtahid. Berarti nggak sembarang orang. Nggak sembarang ulama. Mereka semuanya ya mujtahid. Mereka mengatakan bahwa kalau ada orang mati punya tanggungan sholatnya diqodhoi. Sopo sing ngodhoi? Sing gelem. Ya wali ini sing ngodhoi. Sing ngodhoi wali ini. Misalkan begini, misalkan kayak Bapak Solihin kan sudah meninggal. Itu akayanam gitu, Bapak Solihin kan sudah meninggal. Seumpama waktu sakit kan nggak sempat menjalankan sholat, maka meninggal berarti punya tanggungan sholat. Maka walinya boleh mengqodhoi sholat ayahnya yang ditinggal. Paham ya? Berarti siapa? Anaknya, Anam. Maka Anam boleh mengqodhoi sholat ayahnya yang ditinggal ketika sakit. Ini menurut pendapat sekelompok ulama mujtahid. Paham? Kenapa? Karena berdasarkan hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ono hadise Imam Bukhari bahwasanya orang yang mati meninggalkan sholat maka diqodhoi. Ada perintah mengqodhoi. Dan ini adalah pendapatnya sekelompok ulama mujtahid yang berada di bawah naungan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Oleh karena itu, sekelompok dari imam kita itu menjalankan hal itu. Jadi memilih yang mengkodoi sholatnya. Ikhtarahu jam'un min a'immatina. Jadi sekelompok dari madhab Imam Syafi'i memilih pendapat jam'in mujtahidin. Berarti apa? Kalau ada orang tuanya mati, kemudian punya tanggungan sholat, maka walinya mengkodoi sholat dari orang tuanya tadi. Paham ya? Ini yang dipilih oleh sekelompok dari madhab kita. Dan ini yang dipraktekkan oleh Imam As-Subki ketika kerabatnya ada yang meninggal. Kerabatnya Imam Subki ada yang meninggal, dan kerabatnya Imam Subki meninggalkan sholat, maka Imam Subki beliau sholat atas nama mengkodoi sholat kerabatnya yang ditinggal. Kan ya, dipraktekkan oleh Imam As-Subki. Enggak sembarangan, Imam As-Subki. Imam As-Subki sing meneruskan kitab Majmu'nya Imam Nawawi itu Imam As-Subki. Taqiyuddin As-Subki. Jadi Imam As-Subki beliau menjalankan sholat kodok bagi kerabatnya mati yang meninggalkan sholat. Dikodoi kalau Imam Subki. Paham? Wa naqala Ibnu Burhan anil Qadim annahu yalzamul waliyu in khalafatil katan ayyusalliya anhu kasaum. Dan Imam Ibnu Burhan mengambil pendapat dari qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwa wajib bagi seorang wali kalau mayit meninggalkan tirkah, maka walinya itu mensolati apa? Mensolati kerabatnya yang mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Ini Imam Ibnu Burhan mengambil dari qaul qadim Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya wali wajib jika wali itu wajib mengkodoi sholat mayit yang ditinggalkan jika mayit itu meninggalkan tirkah, jika mayit meninggalkan harta benda, maka wajib walinya mengkodoi sholat kerabatnya yang ditinggal. Ini pendapat Imam Ibnu Burhan yang diambil dari qaul qadimnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini masih perselisihan ulama. Jadi kalau ada orang mati meninggalkan sholatnya ini dikodoi apa tidak, itu diperdebatkan oleh para ulama. Menurut mayoritas mazhab Imam Syafi'i, maka fala qadha wala fidyah. Tidak usah dikodoi sholatnya dan tidak usah diganti dengan bayar fidyah. Tapi menurut jam'in mujtahidin, bahwasanya orang yang mati meninggalkan sholat, maka sholatnya dikodoi oleh walinya. Dan ini yang dipilih oleh sekelompok imam kita madhab Syafi'iyah, dan yang dikerjakan oleh Imam As-Subki ketika Imam Subki punya kerabat yang meninggalkan sholat. Paham? Tapi menurut Imam Ibnu Burhan mengambil pendapatnya qaul qadimnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, wali wajib mengkodoi sholatnya jika orang yang mati meninggalkan tirkah. Berarti kalau orang yang mati tidak meninggalkan tirkah, maka wali tidak wajib mengkodoi sholat mayit tadi. Pak, ini menurut Imam Ibnu Burhan yang menukil dari qaul qadim. Seperti poso dari Imam Ibnu Burhan kayak poso. Jadi puasa itu kan walinya wajib mengkodoi. Kalau enggak, maka bayar fidyah, kan begitu. Wa fi wajhin alaihi kasiruna min ashabina. Dan ada satu wajah, dan ini adalah dipelopori oleh banyak sekali ashab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana pendapatnya? Annahu yut'imu an kulli sholatin muddan. Enggak usah dikodoi. Sholatnya enggak usah dikodoi. Lah terus bagaimana? Setiap satu kali sholat, maka cukup diganti dengan satu mud
yang diberikan kepada fakir miskin. Misalkan meninggalkan 10 kali sholat berarti ya 10 mud, meninggalkan 1000 sholat berarti ya 1000 mud, tinggal ngitung. Dan ini adalah pendapat kasiruna min ashabina. Banyak dari ulama-ulama madhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwasanya tidak usah dikodoi sholatnya, cukup diganti 1 mud setiap kali sholat. Paham ya? Jadi nggak usah dikodoi. Terserah sampean mau milih yang mana. Yang milih yang mana? Semuanya ada ulama yang mengatakan kalau kamu sholat kodok, nggak usah dibayar fidyah. Kemudian kamu doa kepada Allah, ya Allah, sholat saya ini saya berikan kepada bapak saya yang meninggalkan sholat. Ini atas nama bapak saya, ya Allah. Kayak proposal ngono. Kayak proposal. Usolli fardhu dhuhri li walidi, ya Allah. Qadaan Allahu Akbar. Ya Allah, saya sholat duhur untuk bapak saya kodok, ya. Ini kodok, proposal. Jangan terima, nggih, alhamdulillah, nek mboten kok masya Allah. Ngono ndungone nek mari salam ngono, nek mari salam. Terserah kalian mau pilih yang manapun boleh. Milih yang manapun boleh. Kalau saya milih seperti yang dipilih oleh Imam As-Subki. Gue nek sing meninggal bapak utawa ibu. Nek paman yo mbah tak karepe dhewe. Ono iku ya, ayo wong salat dhewe waras-warasen kok dikon ganteni salate wong, paham yo. Oh, meneh sing ninggal salat koncone, mati ayo rokok ya. Repot. Saya memilih pendapatnya Imam As-Subki. Apa? Jam ikhtarahu jam'un min a'immatina wa fa'ala bi as-subki an ba'di aqaribi. Nah, itu yang saya pilih begitu. Nah, saya pilih jika yang meninggal itu adalah orang tua. Nah, yang meninggal koncone jar-jarno ngono, salahe ra gelem salat. Salahe ra gelem salat. Ngono, salahe ra gelem salat. Bakar sapa jari Gusti Allah. Pilih yang mana saja boleh. Boleh milih yang mana saja. Ana milih yang mana kemarin? Masuki kok gaya? Kok gaya milih Masuki ya? Tekan ndi kok milih Masuki? Ya. Iso gaya. Pilih Masuki. Itu ya. Apa itu pandangan ulama tentang mayit mati meninggalkan sholat. Ada yang wajib mengqadai, ada yang membayar fidyah, paham? Ada yang tidak usah qadha dan tidak usah fidyah. Nah, saudara kita Anam As-Subki. Dua yang milih Imam As-Subki. Wa qala al-Muhib at-Tabari yusolli lil mayyit kulla ibadatin tuf'al an. Jadi yusolli lil mayyit kulla ibadatin tuf'al an wajibatun aw mandubatun. Nah, Imam At-Tabari tambah keren meneh pendapat Imam At-Tabari. Bagaimana? Wali boleh mengqadai salat mayit yang ditinggalkan setiap ibadah, semuanya ibadah. Paham? Apakah ibadah itu sunnah atau ibadah wajib? Maka boleh menurut Imam At-Tabari. Misalkan ada mati kok meninggalkan sholat wajib dan sholat sunnah, maka walinya boleh mengqadai sholat wajib, sholat sunnah yang ditinggalkan oleh mayit tadi. Itu menurut Imam At-Tabari. Ya terserah sampean mau milih At-Tabari, ya terserah. Beliau Imam At-Tabari itu wakilah, beliau adalah minal mujtahidin, salah satu dari ulama mujtahid. Kalau pengen kenal madhabnya Imam At-Tabari, beli tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari diterangkan mulai pendapat yang paling ringan sampai pendapat yang paling muktamad. Kemudian disoheh mana yang diambil oleh Imam Tabari. Yang paling sesuai dengan hadis mana itu yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Nek orang kuat tuku tafsir Tabari sing gede, ono Mukhtasar At-Tabari. Telung jilid. Larang. Kita regane larang. Ilmu iku larang ilmu iku larang.
Ini pendapatnya Imam At-Tabari. Nah, Imam At-Tabari beliau berpendapat bahwa semua ibadah yang dilakukan oleh mayit, baik itu sunnah atau wajib, maka boleh dikodoi oleh walinya. Dan di dalam kitab Syarhil Mukhtar, bahwasanya beliau mengatakan madhabu ahli sunnah, madhab ahli sunnah loh ya, mas, ingat, madhabu ahli sunnah, ini di garis bawah ini dalam rangka argumentasinya membaca Al-Quran dikirimkan ke mayit. Itu nyampe apa enggak? Tahlil, kita baca tahlil, baca yasin, dikirimkan ke mayit. Ini argumentasinya. Bagaimana? Madhabu ahli sunnah anna lil insani ayyaj'al sawaba amalihi wa sholati li ghairihi wa yasilah. Pokoknya ana wong ngengkel masalah yasin gak sampai, langsung buka Fathul Muin. Bapak soal. Bapak aneh. Yasin ora sampai kok malah bapak soal iki aneh. Digaris bawahi. Madhabu ahli sunnah anna lil insani ayyaj'ala sawaba amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasilah. Nah, kata sahibu Syarhil Mukhtar, madhab ahlu sunnah wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah. Berarti kalau madhab ahli sunnah wal jamaah di Indonesia biasanya identik dengan NU. Biasanya kabeh ngaku ahli sunnah wal jamaah. Kabeh ngaku ahli sunnah wal jamaah. Soalnya yang akan selamat nanti di akhirat itu hanya ahli sunnah wal jamaah. Kata Rasulullah SAW bagaimana? Semua umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Wush, ngeri sahabat. Kabeh mlebu neraka kecuali satu. Jare Ubaid, sapa siji? Ubaidillah. Ora ngono. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Ana wa ashabi, kata Rasulullah. Yang mengikuti saya berarti hadis Rasulullah, wa ashabi, dan mengikuti sunnah sahabat. Paham ya? Sunnah sahabat. Makanya jamaah tabligh mengikuti hayatus sahabat. Andalan ini kan hayatus sahabat. Kabeh jamaah tabligh bukune iki mukur telu. Duwe telu. Jamaah tabligh ku ndek buku telu andal. Satu fiqh sunnah. Kemudian yang dua hayatus sahabat, kemudian fadhailul a'mal. Fadhailul amal. Biasanya fadhailul amal setelah salam salat, assalamualaikum ada maju satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dibaca langsung dibaca. Fadilah amal. Wala amal. Fadilah amal dibaca. Ayo man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i kaman ya'i fil jannah yaumal qiyamah, atau kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Ngono. Wis barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti seneng ning gone Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepada Rasul, maka dia nanti akan duduk bersandingan dengan saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis andalan. Serbanan, siwakan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya awakmu yo ngono kudu siwakan, nek ndek siwak. Serbane yo nek ndek serban aja kandel-kandel. Serbane gede cobaan ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Ngono wendek ala coba kau wedi serbanan udeng-udengan nyebar kabeh. Disesuaikan. Bagaimana madhabu ahli sunnah? Bahwasanya seseorang itu boleh menjadikan pahala amal yang ia lakukan dan sholatnya diberikan kepada orang lain, dan pahala itu akan sampai kepada orang lain yang dihadiahi tadi. Paham ya? Misalkan Anam, misalkan mati. Mati misalkan. Sakno Anam sakno.
Bet kan keren. Ketua struktur. Bet meninggal Bet. Kasihan sholat duha. Allah sholat duha. Allah Akbar. Mari salam ya Allah, pahala sholat duha saya ini saya hadiahkan kepada teman saya Muhammad Ubaidillah yang ketua struktur itu ya. Maka sampai pahalanya sampai. Itu kata di dalam Sarhul Mukhtar. Semuanya ibadah, sawaba amalihi. Maca Quran, maca Yasin, maca tahlil, pokoknya semuanya ibadah. Apa itu sawaba amali, amal yang baik. Kemudian setelah itu dia doa dan pahalanya dia hadiahkan kepada orang yang mati tadi, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang mati tadi. Paham ya? Ngelane wong cangkem elek nek dibantah, mosok tok pahala Yasin. Ada ratuk piye jute orang bali. Jute orang bali ngono. Ora apa-apa nek awakmu kadang-kadang bantah ngono ora apa-apa. Ya maca hadis kesuwen langsung dibantah ngono wae. Ya nek maca hadis kan kesuwen langsung dibantah ngono wae. Wah hadis ora apal dibantah. Tok tah Yasin mbek tahlilan. Tok apa buktinya? Buktinya ora kembali. Ora kembali. Lah itu jenenge cangkem elek. Cangkem elek. Hadisnya ya ora apa, pendapat ulama ya ora ngerti. Nah, makanya ini digaris bawahi. Madhabu ahli sunnah analil insan ayat al-sawab amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasilah. Pendapatnya madhab ahli sunnah wal jamaah bahwasanya manusia ketika melakukan ibadah apapun itu boleh menjadikan pahalanya dikirimkan, dihadiahkan kepada saudaranya yang mati dan pahala ibadahnya tadi akan sampai kepada saudaranya yang mati tadi yang telah dihadiahkan. Paham ya? Nah ini apa itu madhab ahlussunnah wal jamaah wa sunnah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna وفقهنا وقرابتي لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.